Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Hari ini kita bersama dengan Ayahanda, guru kita, orang tua kita, sosok luar biasa. Ini beliau adalah guru besar anestesi di Indonesia. Senang sekali rasanya bisa ada di tengah-tengah kita. Dan beliau juga merupakan kepala bagian anestesi Fakultas Kedokteran UMI dan juga baru saja diberikan amanah menjadi President of AMDA International, dan juga beliau merupakan salah satu dari penerima penghargaan dari Kaisar Jepang. Langsung saja, Ayahanda Profesor Husni Tandra, PhD, spesialis anestesi konsultan. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, Prof, di kegiatan kali ini kita mau tanya-tanya, Prof. Ada mungkin sedikit pertanyaan, boleh ya, Prof ya? Ya, boleh aja lah. Nah, baik, Prof. Ini pertanyaan pertama, Prof. Ya. Menurut Prof, sebagai tokoh senior kedokteran di Indonesia, apa kira-kira tantangan terbesar dokter muda zaman sekarang, Prof? Ya, dokter sekarang itu harus memiliki kemampuan emosionalnya yang tinggi, bukan intelektualnya yang tinggi. Tentu saja kalau dua-duanya tinggi ya bagus, tapi mungkin tidak ada. Nah, untuk menjadi dokter yang baik adalah empatinya yang harus tinggi. Nah, ini kan saya melihat sekarang tidak banyak lagi dokter yang begitu. Kenapa tidak banyak? Karena contoh yang juga sudah tidak sama dengan waktu kami masih mahasiswa. Ya, itu yang mungkin masih sudah mulai berkurang dokter yang bisa menjadi contoh. Nah, tentu ada, ya, banyak juga, tetapi lebih dibandingkan dengan dulu, maka contoh dokter yang memiliki empati yang tinggi itu jauh lebih banyak pada zaman kami dulu. Jadi itu yang perlu. Dan jangan lupa bahwa saya mau mengatakan begini, dokter itu adalah ambasadornya Tuhan yang untuk menolong pasien di dunia ini. Nah, untuk menjadi ambasador harus ilmunya banyak. Jadi harus banyak belajar. Nah, kamu sekarang dewasa ini jauh lebih mudah menjadi dokter dibandingkan dengan dulu karena banyak bisa menggunakan teknologi. Nah, Prof. Berarti tadi di highlight sama Prof, nilai empatinya harus lebih tinggi gitu, Prof, ya, attitude-nya. Baik, Prof. Pertanyaan kedua, Prof. Pertanyaan kedua adalah apa nilai atau karakter yang sekiranya harus dimiliki mahasiswa kedokteran saat ini, Prof? Ya, itu ya selalu kepingin menolong orang. Ya, jadi dokter itu ya sebenarnya kembali kepada itu empatinya yang harus tinggi. Jadi begitu melihat orang sakit, begitu ingin menolongnya. Ini yang sifat ini yang harus selalu mendasar pada seorang dokter. Jadi empati yang harus ditingkatkan. Baik, Prof. Pertanyaan ketiga, Prof. Ya. Nah, Prof kan sudah lama menjadi keluarga besar atau bagian dari Fakultas Kedokteran UMI, Prof. Pertanyaannya, Prof, bagaimana kesan Prof untuk Fakultas Kedokteran UMI ini, Prof? Wah, saya sebenarnya kagum melihat kemajuan Universitas UMI, terutama setelah Pak Nas ini menjadi dekan. Luar biasa. Saya mau mengatakan bahwa dekannya ini memiliki anak buah yang luar biasa banyaknya, dan mereka semua memiliki memiliki kegiatan belajar, proses belajar yang sangat teratur, dan bukan hanya proses belajar ilmu kedokteran, tetapi juga proses mengembangkan, memanfaatkan nilai-nilai Islami. Ini di sini menonjol. Salah satu yang paling saya kagumi itu penelitiannya terhadap kurma. Nah, ini perlu. Saya pernah bilang sama Ida, kembangkan ini, bikin contoh bahwa kurma ajwa ini memiliki keistimewaan yang begini.
kalau itu kok bisa produksi, oh dia bisa blooming. Nah, kalau itu dikembangkan oleh Umi, wah itu satu. Iya, Prof. Orang akan melihat ke Umi ini karena itu hal yang bisa dikembangkan Iya, Prof. dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi orang lain bisa menjualnya, tapi tanpa dibantu dengan ilmu pengetahuan penelitian, hasil penelitian itu berbeda. Betul. Dan sekarang memang Fakultas Kedokteran UMI lagi mengembangkan ataupun penguatannya di Tibu Iya, Nabawi, Prof. iya. Jadi penguatan ala Nabi gitu. Ya, betul. Iya. Terakhir, Prof. Mungkin ada satu pesan untuk mahasiswa kedokteran Universitas Muslim Indonesia, Prof. Pertanyaan penutup ini, Prof. Ya, saya selalu kata, jadilah dokter yang baik. Ya, dokter yang baik itu empatinya tinggi, ilmunya tinggi. Nah, itu. Ya, kalau sudah memiliki itu luar biasa. Karena, ini saya mau tambahkan begini. Dokter itu adalah orang yang paling gampang berbuat amal ibadah. Amal ibadah itu adalah amal yang dilakukan sesama kita, bukan yang diberikan oleh sesama Tuhan. Amal ibadah itu. Nah, kamu kalau kau sudah dokter senyum saja sedikit kepada pasien, sudah terima kasihnya bukan main. Yes. Baru senyum. Jadi sepanjang hari itu kau bisa berbuat amal ibadah, bertemu dengan pasien itu, sepanjang hari itu kau bisa berbuat ibadah. Itulah seorang dokter. Luar biasa itu menjadi dokter itu. Terima kasih banyak, Prof. Sepertinya memang tidak cukup waktu hari ini. Artinya masih banyak yang perlu kita eksplor dengan keadaan Prof. Husni. Tapi kita sangat-sangat berterima kasih, Prof, atas inspirasinya, masukannya, dan semua yang Prof sampaikan. Ini akan sangat bermanfaat untuk kami dan bekal untuk kami dan adik-adik semuanya di luar sana sebagai mahasiswa maupun juga alumni dan juga seluruh dokter-dokter muda yang ada di Indonesia tentunya, Prof. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita berdoa semoga Prof Husni sehat selalu dan sukses terus, Prof. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.